Matikan lampu, pasang handset, dan siapkan dirimu, karena cerita ini akan membawamu ke kampung yang tak semua orang bisa pulang darinya. Kampung Domas adalah sebuah kampung kecil di pelosok Jawa Tengah, tersembunyi di balik hutan lebat dan perbukitan. Akses ke sana hanya bisa dilalui satu jalan tanah sempit yang membelah sawah dan kebun. Tidak ada sinyal, tak ada listrik dari PLN. Hanya ada beberapa rumah dengan lampu patroma dan obor. Kampung ini seolah tak tersentuh zaman. Namun, bukan itu yang membuat kampung Domas dijauhi. Di tengah kampung, tepat di alun-alun kecil yang kini terbengkalai, berdiri pohon beringin tua berusia ratusan tahun. Warga kampung menyebutnya beringin petang, beringin gelap. Mereka percaya pohon itu angker, menjadi tempat bersemayam makhluk halus paling ditakuti, yaitu kuntilanak. Menurut cerita turun-temurun, puluhan tahun lalu ada seorang perempuan muda bernama Saras. Ia adalah anak kepala duku saat itu. Cantik, lemah lembut, dan dikenal sebagai bidan desa. Namun, hidupnya hancur saat ia dihamili oleh seorang pemuda dari luar kampung yang menjanjikan pernikahan, namun pergi tanpa kabar. Keluarganya merasa malu, dan warga mulai mencibir. Di malam penuh hujan, Saras berjalan sendirian ke tengah kampung, tepat di bawah pohon beringin. Disitulah ia mengakhiri hidupnya dengan seutas tali. Keesokan pagi, jasadnya tergantung, matanya terbuka lebar, seolah memandang siapapun yang melihatnya. Sejak itu, teror pun dimulai. Setiap malam Jumat Kliwon, warga selalu mendengar suara tangisan perempuan yang sayup-sayup datang dari arah pohon beringin. Kadang terdengar suara tawa melengking di tengah malam. Lalu suara-suara langkah kecil seperti bayi berlari. Anehnya, bayi di kampung selalu rewel di malam hari, seolah ikut merasakan kehadiran yang tak terlihat. Beberapa orang pernah mencoba menebang pohon itu, namun alat-alat mereka selalu rusak tanpa sebab. Ada yang jatuh sakit, sampai ada yang hilang akal. Bahkan pernah seorang pemuda hilang setelah duduk terlalu lama di dekat pohon. Sejak itu, warga sepakat untuk meninggalkan
alun-alun kampung dan membiarkan pohon itu berdiri sendiri, ditemani oleh sesuatu yang tak kasat mata. Suatu hari, seorang mahasiswa bernama Rangga datang dari kota. Ia sedang melakukan penelitian tentang budaya lokal dan cerita rakyat. Rangga menginap di rumah pamannya, Pak Warto, satu-satunya guru di kampung itu. Pak Warto sudah mengingatkan, jangan sesekali kau dekati pohon beringin itu, Lek. Itu bukan tempat biasa. Tapi Rangga justru penasaran. Ia menganggap semua cerita itu hanya tahayul. Di malam pertama, ia mendengar suara perempuan menangis dari arah alun-alun. Saat ia mengintip dari celah jendela, ia melihat sesosok perempuan berdiri membelakanginya di bawah pohon. Rambut panjang menutupi wajah, gaunnya putih dan basah. Rangga menutup jendela cepat-cepat, tapi saat dia berbalik, suara tawa melengking memenuhi rumah. Paginya, Rangga bertanya pada warga, namun semuanya diam. Beberapa bahkan menunduk dan menghindar saat Rangga bertanya soal sosok perempuan itu. Malam Jumat, Kliwon berikutnya, Rangga nekat membawa kamera dan perekam suara. Ia berdiri sekitar 10 meter dari pohon beringin. Awalnya tidak terjadi apa-apa, namun mendadak udara menjadi dingin dan tempat rumahnya padat sendiri. Kameranya mulai menangkap gangguan, suara bisikan, bayangan yang melintas cepat. Lalu muncul sosok perempuan mengambang di udara. Rekaman terakhir memperlihatkan Rangga yang terdiam, wajahnya pucat, mulutnya terbuka tanpa suara. Kamera terjatuh, merekam dari bawah. Terlihat kaki perempuan melayang mendekat lensa. Lalu semuanya gelap. Rangga tak pernah ditemukan. Kamera ditemukan oleh Pak Warto saat subuh. Sejak saat itu, tak ada yang berani keluar rumah di malam Jumat Kliwon. Warga kembali mempersembahkan sesaji ke bawah pohon. Mereka percaya kuntilanak penunggu pohon beringin itu kini sedang mencari pengganti. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.